Bismillah. Permisi Ustadz, apakah ini sudah bisa dimulai? Ya, bisa mulai, insyaallah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini saya Muhajir Masimul Haq. Kali ini saya diamanahkan untuk menjadi MC atau pembawa acara pada acara Kismis di sore hari ini, yang bertemakan tentang adab, bagaimana menjadi warga negara yang baik. Insya Allah Kismis pada kesempatan kali ini dibawakan oleh beliau Ustadz Rizky Amik Pondasa. Beliau merupakan hafizahullah ta'ala alumnus dari Mahat Ilmi Yogyakarta, dan juga beliau merupakan pengajar atau pemateri di Radio Muslim Yogyakarta. Mungkin karena sudah masuk waktunya, silakan Ustaz, kesempatan dan waktu kami persilakan. Falitafadol masykuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita berjumpa dalam rangka tafaqquh fiddin untuk mempelajari agama kita. Dan sebagaimana yang diamanahkan oleh panitia kepada kami, tema pembahasan kajian kita pada sore hari ini adalah bagaimanakah adab kita sebagai seorang muslim, terlebih khusus muslim dalam bernegara. Untuk pembahasan materi sore hari ini kita bagi menjadi 3 poin pokok. Poin yang pertama adalah sikap seorang muslim terhadap pemimpin. Kemudian yang kedua adalah sikap seorang muslim terhadap peraturan. Kemudian yang ketiga adalah sikap seorang muslim terhadap warga negara yang lain. Kita akan bicarakan dulu poin yang pertama, yaitu sikap seorang muslim terhadap pemimpin. Muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah tentang kebutuhan kita kepada adanya seorang pemimpin. Tidak mungkin kita ada dan melakukan kegiatan bermasyarakat kecuali kita harus mengangkat pemimpin. Dan di antara hal yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang masalah safar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita menjadikan salah seorang di antara kita sebagai pemimpin, sebagai amir dalam safar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kharaja salasah fi safarin," apabila ada 3 orang yang dia keluar untuk melakukan perjalanan jauh, fal yu'ammiru ahadahum, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu di antara mereka sebagai amir mereka, sebagai pemimpin safar mereka. Yang mana nanti tugas amir tersebut adalah menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan tentang kejadian-kejadian yang akan dialami oleh orang-orang tersebut dalam safar. Masalah sholat, apakah harus sholat di waktunya masing-masing ataukah harus menjamak, dan kemudian jamaknya takdim ataukah takhir, kemudian nanti singgahnya di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Safar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan,
Wala yahillu li thalathah yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Maka tidaklah halal, itu tidaklah boleh bagi 3 orang yang berada di permukaan bumi dalam rangka untuk bersafar, kecuali mereka menjadikan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka, sebagai amir safar. Maka jika dalam safar yang ini pun minimal tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada 3 orang bersafar, maka harus ada amir safarnya. Maka ini dalam safar. Maka jika dalam safar kita harus menjadikan salah seorang di antara kita sebagai amir safar, maka terlebih lagi dalam hidup bernegara. Maka tidak mungkin sebuah negara ini akan tegak, akan aman, dan akan teratur kecuali jika kita jadikan salah seorang di antara kita sebagai pemimpin. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam Islam ada aturan tentang kepemimpinan. Dari pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling rendah, yaitu pemimpin dalam keluarga atau pemimpin untuk diri kita sendiri. Maka semuanya ada aturannya dalam Islam. Dan Nabi SAW pun pernah mengatakan, as-sultanu dhillullahi fil ardi. Sesungguhnya as-sultan, yaitu penguasa, itu adalah naungan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Maka Rasulullah SAW ibaratkan penguasa dia sebagai naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsi naungan? Naungan fungsinya adalah melindungi, mengayomi. Melindungi dari segala sesuatu yang bisa mendatangkan madarat, menaungi dari panas dan dari bahaya. Maka itu adalah fungsi utama sultan, penguasa. Dan di antara ulama yang betul-betul menyadari bahwasanya sebuah negara, sebuah masyarakat kaum muslimin itu membutuhkan seorang pemimpin, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, menceritakan tentang perkataan ulama-ulama salaf, ulama-ulama soleh terdahulu berkaitan tentang pentingnya seorang pemimpin. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa yuqalu, dan dikatakan, situna sanatan min imamin jairin aslahu min lailatin wahidatin bila sultanin wa tajribatu tubayyinu dzalik. Dan telah dinyatakan oleh para ulama terdahulu, mereka sering mengatakan 60 tahun waktu berjalan dengan kepemimpinan penguasa yang jair, penguasa yang zalim, penguasa yang jahat, maka itu jauh lebih baik daripada 1 malam tanpa adanya penguasa. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya dari sejak dulu maka para ulama telah menyadari pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Sampai-sampai mereka katakan 60 tahun itu dengan pemimpin yang zalim jauh lebih baik daripada 1 malam saja tanpa adanya pemimpin. Maka kita bayangkan kalau kita tidak ada pemimpin, maka tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Apabila kita bersengketa, maka masing-masing akan membela pendapatnya, masing-masing akan ikut dengan pendapatnya dan pikirannya masing-masing. Tidak ada keputusan yang pasti. Namun berbeda dengan adanya seorang pemimpin, meskipun banyak perbedaan pendapat, maka bisa disatukan, diputuskan oleh satu pemimpin, sehingga semua orang itu akan menjalankan sesuai dengan keputusan pemimpinnya. Dan realita telah membuktikannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah apabila kita telah sadari bahwasanya pemimpin itu adalah sebuah kebutuhan mendasar kita dalam bernegara, maka bagaimanakah sikap yang harus kita tunjukkan kepada pemimpin kita? Maka di poin yang kedua kita akan bahas sikap taat dan patuh kepada pemimpin. Dan pemimpin yang kita maksudkan di sini adalah pemimpin
muslim dan pemimpin. Dalil utama dalamnya kan wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Dan sebagaimana yang kita ketahui, yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah dua golongan. Golongan yang pertama adalah para ulama. Maka para ulama mereka adalah ulil amri dalam masalah agama. Maka secara umum dalam masalah agama kita merujuk ke masalah agama tidak kita ketahui, maka kita merujuk kepada para ulama. Kita tanyakan kepada beliau-beliau ini tentang solusi dari dua yang dimaksud dengan ulil amri minkum itu adalah al-umara, para penguasa, para pemimpin yang mereka punya sultan, yang mereka punya kekuasaan, punya kekuatan. Dan untuk mengayomi masyarakatnya. Maka yang dimaksud dengan ulil amri minkum itu adalah dua golongan tersebut. Dan di sini uniknya Allah Subhanahu wa taala ketika katakan atiur rasul, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kata dan. Atiullah, taatilah Allah, wa dan atiur rasul. Allah katakan taati ulil amri, Allah Subhanahu wa taala tidak ulangi penyebutan ati'u. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, Subhanahu wa taala langsung katakan ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan dalam seruan mereka untuk nahi mungkar. Namun ketika mereka ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, bahkan memerintah kita kepada yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf, maka tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Maka ini adalah hikmah yang disampaikan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi kata ati'u ketika Allah jelaskan wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri itu adalah sepanjang yang mereka perintahkan, yang mereka putuskan, itu adalah sejalan kepada kita bahwasanya hukum asal sikap kita kepada pemimpin adalah kita tunduk dan patuh kepada pemimpin, kepada pemerintah. Kecuali apabila pemerintah jelas-jelas memerintahkan kemaksiatan, jelas-jelas menyuruh kita sebagai warga negara untuk melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh untuk patuh. Namun tentunya ini harus didasari atas ilmu dan didasari dengan sikap yang bijak dan hikmah. Bukan berarti kemudian ketika penguasa memberikan sebuah perundangan yang ini jelas-jelas menyelisih Allah dan Rasulnya, kemudian langsung kita memberontak kepada pemerintah. Tentunya tidak benar. Tetap kita ingkari. Kita tidak patuh. Tapi bagaimanakah sikap real kita untuk ingkarul mungkar? Apakah harus dengan tangan, dengan fisik, harus dengan lisan menyampaikan perkataan yang kasar, tapi tentunya tidak demikian. Kita sampaikan dengan cara yang santun, dengan bijak dan hikmah. Tidak sembarangan. Karena itu juga ada ilmunya, ada fikihnya. Tapi pembahasan secara umum dalam masalah ini, apabila kita sebagai warga negara diperintah untuk bermaksiat, maka kita tidak boleh taat. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, usikum bittaqwallahi was-ta'ah. Aku berikan pesan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian.
Wa in amara alaikum abdun habasyun. Meskipun yang memimpin kalian, yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Habasya, yaitu dari Ethiopia, yang berkulit hitam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah mewasiatkan kepada kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa arti takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iringi wasiatnya ini dengan supaya taat kepada pemimpin, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada meskipun yang memimpin kalian dia mendapatkan kepemimpinan tersebut, sepanjang dia memerintahkan kepada hal yang ma'ruf, maka kita. Dan ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah, yaitu ulama ahlus sunnah, memandang bahwasanya maksiat kepada pemimpin yang muslim, menteror pemimpin dan seterusnya, ini tergolong perbuatan maksiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang dia taat kepadaku, maka dia juga taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya dia juga telah bermaksiat kepada Allah. Wa man ata'a amiri, dan barang siapa yang mentaati amirku, pemimpin yang aku tunjuk, pemimpin yang aku pilih, dan aku anggap sebagai sah sebagai pemimpin kaum muslimin, faqad ata'ani, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man asa amiri, dan barang siapa yang mendurhakai orang yang aku tunjuk sebagai pemimpin dan aku anggap dan aku nilai sebagai pemimpin yang sah bagi kaum muslimin, faqad asani, maka sungguh dia telah mendurhakaiku. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul mendudukkan ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya yang juga seorang pemimpin itu adalah taat pada yang ma'ruf, bukan memerintahkan kepada maksiat tanpa ada alasan yang benar. Dengan menterornya tanpa ada alasan yang benar, dengan menyebar luaskan aibnya tanpa ada alasan yang benar. Maka ini adalah sebuah kezaliman dan juga sebuah kedurhakaan kepada pemimpin, dan boleh jadi ini termasuk juga kedurhakaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia dari sisi dia kurang berwibawa, kurang dipatuhi oleh bawahannya, ataupun kelemahan-kelemahan lainnya. Atau mungkin dia punya power, punya kekuatan, disegani, tapi ternyata dia adalah pemimpin yang tidak taat beragama. Maka seringnya kita jumpai pemimpin yang tidak sempurna. Lalu bagaimanakah kita sikapi jika ternyata pemimpin yang menjadi pemimpin kita kaum muslimin itu adalah pemimpin yang zalim? Baik betul-betul zalim ataupun mungkin di sebagian keputusan, perundangan dia zalim. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, yakunu ba'di a'immah, maka setelahku itu akan ada a'immah, para pemimpin. La yahtaduna bi hudaya, mereka tidak mengambil petunjukku. Mereka tidak mendapat petunjukku karena mereka tidak mau mengambil petunjukku dalam masalah ilmu.
Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak pula melaksanakan sunnahku, yaitu maksudnya adalah dalam beramal mereka tidak melaksanakan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang qulubuhum qulubus syayatin, orang-orang yang hati mereka itu adalah seperti hatinya setan. Fi jusmani insin, namun dalam bentuk manusia. Hatinya setan, tapi jasadnya adalah jasad manusia. Qal, maka perawi hadis ini mengatakan, qultu, aku katakan, aku tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifa asna ya Rasulullah in adraktu dzalik. Apa yang harus aku lakukan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila aku menjumpai kondisi tersebut, menjumpai masa tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan solusi, tasma'u wa tuti'u lil amir. Solusinya adalah hendaknya engkau tetap mendengar dan engkau tetap patuh dan taat kepada pemimpinmu. Wa induriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul. Wa ukhidha maluk, dan hartamu itu diambil secara zalim oleh pemimpin tersebut. Fasma' wa ati', maka sabarlah, tetaplah taat dan tetaplah mendengar. Tetaplah mendengar, tunduk kepadanya dan tetaplah taat. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya luar biasa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terutama di akhir zaman, ketika kita banyak menjumpai pemimpin yang zalim. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya sikap kita adalah harus tetap sabar. Bahkan sampai-sampai apabila pemimpin tersebut zalim, mengambil hak kita dengan zalim, kita dipukul padahal kita tidak bersalah, kita dipenjara padahal kita tidak bersalah, kemudian mungkin harta kita dirampas tanpa hak, tanpa sebuah alasan yang benar, maka apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sabar, tetaplah sabar. Dan dalam penjelasan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetaplah bersabar dan hendaklah engkau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak yang diambil darimu, dan urusan pemimpin tersebut serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini betul-betul wasiat yang sangat amat luar biasa bagi kita supaya latihan bersabar untuk menyikapi pemimpin yang zalim. Yang kebanyakan dari kita ketika menjumpai pemimpin yang zalim seperti ini, kita tidak sabar. Seringnya ketika ada pemimpin yang zalim, satu sikap yang kita utamakan adalah memberontak. Padahal ternyata Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, sabar. Isma' wa ati'. Tetap dengar dan tetap taati dalam ma'ruf. Meskipun dia pernah menyiksa punggungmu. Meskipun dia pernah mengambil hartamu dengan cara yang zalim, namun sepanjang dia adalah pemimpinmu dan dia memerintahkan yang ma'ruf, maka taatlah dalam kema'rufan tersebut. Dan bagaimanakah sikap seorang muslim yang tepat dalam menyikapi pemimpin yang zalim? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan agar kita menasihati pemimpin dengan cara yang baik, serta kita doakan pemimpin yang fasik agar dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari mengatakan, jika engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahwa ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu, yaitu orang yang sesat. Jika kita lihat ada orang yang mendoakan keburukan, kejelekan bagi pemimpinnya sendiri, pemimpin kaum muslimin, Imam Al-Barbahari mengatakan, ketahuilah bahwasanya dia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Itu orang yang keblinger, orang yang sesat. Namun jika engkau melihat seorang mendoakan kebaikan kepada pemimpin yang muslim, ketahuilah bahwa ia termasuk Ahlus Sunnah insya Allah. Dan juga Imam Al-Fudail bin Iyad mengatakan, jikalau aku mempunyai doa yang baik yang akan dikabulkan, maka semuanya akan kutujukan kepada penguasa. Kemudian beliau ditanya, wahai Abu Ali, ya Abu Ali ini adalah nama julukan, nama kunyah
untuk Fudail bin Iyad. Jelaskan kepadaku maksud ucapan tersebut, maka beliau menjelaskan, apabila doa itu hanya aku tujukan untuk diriku, maka manfaatnya hanya pada diriku saja. Namun apabila doa ini ditujukan kepada pemimpin dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemimpinnya jadi pemimpin yang baik, maka semua orang dan negara akan merasakan manfaat dan kebaikannya. Maka ini adalah sikap kita seorang muslim terhadap pemimpin, yaitu mendahulukan patuh dan taat kepada mereka dalam yang ma'ruf. Adapun dalam yang mungkar kita tidak boleh taat. Tapi tentunya ini kita sikapi dengan sikap yang hikmah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap peraturan, terhadap perundangan yang berlaku di negara dia tinggal. Maka hadis dalam masalah ini adalah hadis dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, wal muslimuna ala syurutihim. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Al muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang mereka telah sepakati. Illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali persyaratan, kecuali perjanjian-perjanjian yang ini mengandung mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Maka sepanjang perjanjian itu isinya adalah mubah, boleh. Tidak mengandung madorot, tidak bertentangan dengan syariat. Maka seorang muslim harus tunduk dan patuh dan melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila dia sudah mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Contohnya adalah misalkan kita hidup di Indonesia, tentunya secara tidak langsung, baik tertulis ataupun tidak tertulis, kita sebagai warga negara harus patuh kepada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Maka sepanjang peraturan perundangan tersebut itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita harus penuhi. Kita harus taati, kita harus laksanakan. Maka tentunya ini harus berdasarkan ilmu. Bagaimana mungkin kita tahu, oh peraturan ini bertolak belakang dengan syariat, oh peraturan ini tidak bertolak belakang dengan syariat. Gimana bisa kita tahu seperti itu apabila kita tidak berilmu? Berilmu dalam masalah aturan agama, dalam Islam ini bagaimana. Kemudian juga berilmu di cabang ilmu yang ingin kita bahas itu masalah hukum perundangan. Ini maksud hukum perundangan ini gimana sih? Bunyinya kayak gini, ini maksudnya bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Kemudian penerapannya bagaimana? Kemudian barulah kita bisa nilai, oh aturan ini bertentangan dengan syariat atau tidak, dengan tadi informasi-informasi, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Maka ini pun butuh ilmu, tidak sembarangan. Maka contohnya, kita sebagai seorang warga negara harus mematuhi peraturan lalu lintas. Maka ingatlah al-muslimuna ala syurutihim. Yang namanya kaum muslimin itu harus melaksanakan syarat-syarat perjanjian-perjanjian yang mereka telah sepakati. Maka apabila kita telah sepakat kita harus melaksanakan peraturan lalu lintas, maka kalau di jalan pakai motor ya pakai helm, naik motor pakai helm. Kemudian kalau lampu merah ya berhenti. Maka ini adalah penerapan al-muslimun ala syurutihim. Nah, kecuali kalau syarat-syarat perjanjian tersebut itu bertolak belakang dengan syariat. Di antara bentuk bertolak belakangnya adalah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Maka ini tidak boleh kita sepakat. Dan Rasulullah SAW juga katakan, man istarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil. Barang siapa yang dia membuat persyaratan yang tidak ada di dalam kitab Allah, maka persyaratan tersebut adalah persyaratan yang batil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah? Maka pemahaman yang benar dalam masalah ini, yang dimaksud dengan syartan laisa fi kitabillah, persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, itu maksudnya adalah syarat yang bertentangan dengan syariat Islam.
persyaratan yang itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepanjang tidak bertentangan, enggak apa salah. Kita taati, kita patuhi. Tapi apabila jelas-jelas bertentangan, maka ini tidak boleh kita patuhi dan tidak boleh kita sepakati. Dan ini teranggap batal. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, yang pertama, apabila peraturan yang berlaku, perundangan yang berlaku itu sesuai dengan syariat Islam, maka kita wajib patuh. Apalagi jelas dalilnya. Apabila perundangan tersebut itu adalah pengaplikasian real dari dalil yang jelas. Misalkan hukum-hukum nikah. Hukum-hukum nikah. Kemudian diatur perundangannya, ini harus ada saksi, kemudian harus ada mahar, kemudian perempuan harus ada wali. Diatur dengan jelas, yang ini merupakan pengaplikasian dalil tegas dalam syariat. Maka ini harus kita patuhi. Maka yang dimaksud dengan peraturan yang sesuai dengan syariat di sini adalah yang pertama, boleh jadi ini adalah perundangan yang merupakan aplikasi dari dalil tegas yang ada dalam syariat, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib kita patuhi. Ataupun mungkin bentuk peraturan yang kedua, peraturan yang ini tidak ada dalil tegasnya dalam syariat, tapi secara umum dianggap mendukung syariat, maka ini pun wajib dipatuhi. Maka contohnya tadi, peraturan lalu lintas. Nah, peraturan lalu lintas, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dalil tegasnya tidak ada. Nah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala katakan apabila lampu merah berhenti. Rasul pun tidak mengatakan demikian. Apabila polisi peraturan gini maka wajib dipatuhi. Tidak ada dalil tegasnya. Tapi karena ini dianggap mendukung syariat, karena di antara maqasid syariah, maksud dari pensyariatan itu adalah menjamin keamanan, keteraturan. Kemudian dengan adanya peraturan lalu lintas itu mendukung syariat ataupun maqasid syariah ini, maka ini tentunya peraturan tersebut kita anggap mendukung syariat. Maka peraturan yang sifatnya seperti ini pun wajib kita patuhi. Maka tidak ada alasan bagi orang yang mungkin dia kemudian malah nerabas, kemudian dia beralasan perjanjian yang telah kita sepakati dengan negara kita, dengan negara Indonesia, maka berlaku muna ala surutihi. Nabi SAW mengatakan tadi, kaum muslimin harus memenuhi perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang mereka sepakati. Namun untuk peraturan maka apabila ada peraturan perundangan yang ini jelas-jelas menghalalkan yang haram, dan kita harus ingkarul mungkar. Tapi tentunya ingkarul mungkarnya harus dengan ilmu, dengan hikmah. Tidak boleh terburu-buru mengambil sikap. Kita pikirkan bagaimanakah sikap yang hikmah untuk ingkarul mungkar. Apakah mungkin kita adalah orang yang baru mampu ingkarul mungkar dalam hati? Ataukah mungkin kita lebih dari itu mampu dengan lisan? Ataukah mungkin mampu dengan perbuatan? Maka tentunya kondisi orang beda-beda dan keadaan di tiap zaman juga berbeda-beda. Tapi secara umum, peraturan yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh kita patuhi. Maka ketundukan dan kepatuhan kita adalah dalam ma'ruf, bukan dalam maksiat. Kemudian pembahasan terakhir pada kesempatan sore hari ini, itu adalah bagaimanakah adab ataupun sikap kita seorang muslim terhadap warga negara yang lain. Maka sebelum kita bahas lebih detail, maka perlu kita dudukkan perkara tentang konsep persaudaraan dalam Islam.
pada konsep ukhuwah dibagi jadi watoniyah, kemudian ada ukhuwah basyariyah. Nah, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita membagi ukhuwah menjadi 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama warga negara. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Apakah betul pembagian seperti ini? Maka tentunya ini butuh kita dudukkan perkaranya sebenarnya yang tepat bagaimana. Bagaimanakah ukhuwah yang ini dianggap legal sebagai ukhuwah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di antara dalil utama dalam masalah ini adalah di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasibu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya apa? Bersatulah kalian di atas kebenaran. Di atas tali Allah, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Binikmatihi, dengan nikmat Allah tersebut, asbahtum ikhwanan, kalian menjadi bersaudara. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita paham bahwasanya sejarah mengatakan bahwasanya dulu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sangat amat kental hubungan kekerabatan. Chauvinisme. Hubungan kekerabatan, kemudian chauvinisme. Fanatisme golongan, fanatisme suku, bangsa. Kabilah fulan itu pasti membela kabilahnya sendiri. Kabilah yang lain pasti membela kabilahnya sendiri. Kemudian apabila terjadi ada salah seorang kabilah A kemudian punya sengketa dengan kabilah B, maka orang-orang lain dari kabilah A dan kabilah B ikut bermusuhan. Tanpa ngerti ini sebenarnya duduk permasalahannya di mana. Tanpa mereka pandang bulu ini yang benar siapa, yang salah siapa. Asalkan ini dari kampung saya, asalkan ini dari suku saya, asalkan ini dari keturunan Bani Fulan atau Bani Fulan, maka saya bela. Maka itu adalah keadaan orang Arab jahiliyah sebelum Islam datang. Mereka sangat amat membela kabilahnya. Enggak peduli pokoknya kalau ini ada salah seorang kabilah saya dimusuhi, maka saya juga musuhi. Maka ini adalah konsep persaudaraan yang batil. Konsep persaudaraan yang batil. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz kuntum a'daan." Ingatlah ketika dulu kalian bermusuhan. Ketika kalian berpegang teguh dengan konsep persaudaraan karena chauvinisme, asalkan satu kabilah, asalkan satu daerah, saya bela, tidak peduli mana yang benar, mana yang salah, maka kalian menjadi a'da, bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati kalian dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dengan datangnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka tentang tauhid, tentang kebaikan, tentang persatuan di atas kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Allah katakan, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, dengan Allah utus Rasul kepada kalian menyampaikan kebenaran sehingga kalian bisa bersatu di atas kebenaran, asbahtum ikhwanan, sehingga kalian bisa menjadi bersaudara. Maka dari potongan ayat ini pun, ini saja pun kita bisa mengerti bahwasanya persaudaraan yang sejati itu adalah persaudaraan berdasarkan iman dan Islam. Persaudaraan berdasarkan kebenaran. Adapun persaudaraan-persaudaraan lain
yang tidak berlandaskan keimanan, tidak berlandaskan atas kebenaran, maka ini bukan persaudaraan yang hakiki. Maka kita bisa pahami bahwasanya konsep ukhuwah dalam Islam ini hanyalah ukhuwah Islamiyah. Hanyalah ukhuwah Islamiyah. Saudara kita yang hakiki itu adalah saudara sesama muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang membela kebenaran dan mendakwahkan kebenaran serta melarang dari perbuatan yang mungkar dengan cara yang hikmah. Tapi tentunya ini tidak bermaksud artinya kemudian meniadakan saudara-saudara kita dari keluarga kita yang non-muslim misalkan. Tidak. Yang kita dudukkan perkara di sini adalah konsep ukhuwah. Maka konsep ukhuwah itu hanyalah ukhuwah Islamiyah. Tidak ada yang namanya dalam Islam ini ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena satu negara. Yang jadi tolak ukur adalah negaranya. Asalkan satu negara, maka saya bela. Maka tidak tepat. Ataupun ukhuwah basyariah, persaudaraan karena sesama manusia, asalkan dia adalah manusia, solidaritas sesama manusia dan seterusnya, maka ini tentunya tidak tepat. Tapi sekali lagi ini tidak meniadakan adanya kewajiban yang harus kita tunaikan untuk orang lain selain muslim. Maka orang non-muslim itu pun punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagaimana nanti akan kita bahas di akhir pembahasan. Tapi yang kita perlu kita dudukkan perkara dalam hal ini adalah ukhuwah itu hanya satu, yaitu ukhuwah Islamiyah. Maka membagi ukhuwah menjadi 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah, maka ini adalah pembagian yang kami nilai kurang tepat dalam masalah ini. Baik, ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang kedua berkaitan tentang masalah ini adalah supaya kita bisa bersikap dengan bijak sebagai warga negara, maka tentunya kita harus mengetahui hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kita harus mengetahui hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita apa sih supaya kita dianggap menunaikan hak orang lain? Maka kita bagi jadi 2 poin. Yang pertama adalah kita akan bahas dulu dan kita ingatkan dulu hak sesama muslim. Maka ada warga negara yang sesama muslim. Kita muslim, dia muslim. Maka apa hak yang harus kita tunaikan? Maka Rasulullah SAW menetapkan hak-hak yang harus dipenuhi oleh sesama muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama adalah apabila Anda berjumpa dengannya, maka hendaklah Anda ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka hendaklah penuhi undangannya. Maka hukum asal memenuhi undangan itu adalah wajib. Nah, baik undangan makan, diajak makan-makan, kita diundang. Nah, maka ini pada asalnya adalah hukumnya wajib, kita penuhi. Kecuali kalau kita ada udzur, maka boleh kita minta udzur. Kemudian wa idza istansahaka fansahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka hendaklah engkau nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallaha wasammithu. Fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin, lalu orang yang bersin tersebut mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka tasmitlah untuknya, yaitu ucapkanlah yarhamkallah.
Wa idza marido fa'udhu. Apabila dia sakit maka hendaklah engkau jenguk dia. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya. Maka ini adalah hak sesama muslim secara umum yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah memenuhi undangan. Yang ketiga adalah apabila dia minta nasihat kita harus berikan nasihat. Kemudian apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah kita harus mengucapkan yarhamukallah. Kemudian apabila dia sakit maka kita jenguk, dan apabila dia meninggal maka kita punya kewajiban untuk mengantarkan jenazahnya. Maka ini adalah di antara hak-hak ulama sebagai sesama muslim. Selain juga nanti akan ada hak-hak tambahan. Misalkan dia sekaligus tetangga kita, maka dia punya hak untuk kita sikapi sebagai tetangga. Oh, dia adalah saudara sekandung kita, maka dia punya hak lain selain hak-hak ini sebagai saudara kandung, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga tentunya kita tidak boleh mendolimi sesama muslim. Apabila dia minta tolong, kita wajib menolongnya. Apabila dia didolimi, maka kita wajib menolongnya, membantunya. Tidak boleh kita telantarkan. Namun tentunya ini tidak meniadakan hak yang harus kita tunaikan kepada non-muslim. Maka apabila kita bilang hak sesama muslim, kemudian kita bilang ukhuwah cuma ukhuwah Islamiyah, itu kan artinya kita meniadakan hak yang harus kita tunaikan kepada non-muslim. Ada hak yang harus kita tunaikan kepada non-muslim. Maka di akhir artikel kami kutipkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan tentang hak non-muslim. Yang kami kutipkan dari kitab yang beliau tulis, yaitu Hukukun Da'at Ilaihil Fitrah wa Qararatha Asy-Syari'ah. Hak-hak yang ini ditetapkan oleh fitrah manusia dan juga diakui oleh syariat. Maka di antara hak yang beliau sampaikan itu adalah hakku ghairil muslimin. Saya langsung terjemahkan karena mohon maaf tadi belum sempat untuk menerjemahkan, mengetik. Hakku ghairil muslimin, hak non-muslim. Yasmulu jami al-kafirin. Hak non-muslim mencakup semua hak yang harus kita tunaikan kepada orang-orang kafir. Wahum asnafun arba'atun. Dan orang kafir itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah harbiyun, kafir harbi. Kemudian musta'minun, kafir musta'man. Kemudian mu'ahadun, kafir mu'ahad. Kemudian dhimmiyun, kafir dhimmi. Maka apabila kita membahas golongan-golongan orang kafir di negeri muslimin, maka ada 4 golongan. Yang pertama adalah kafir harbi. Maka orang kafir harbi itu adalah orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam. Dia tidak suka dengan Islam, kemudian dia memusuhi Islam dengan terang-terangan. Itu kafir harbi. Kemudian yang kedua adalah kafir musta'min. Kafir musta'min itu adalah orang kafir yang minta dilindungi, minta perlindungan kepada kaum muslimin. Maka ini wajib kita lindungi. Apabila ada orang kafir minta perlindungan kepada kita karena dia mau dizalimi oleh orang lain, maka kita wajib lindungi. Kemudian kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, perjanjian damai, perjanjian gencat senjata, perjanjian untuk tidak saling mengganggu, maka itu pun harus dilindungi. Kita harus tunaikan haknya. Kemudian kafir dhimmi, itu kafir dhimmi adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, tetap dalam keadaan kafir, dan mereka membayar jizyah. Maka mereka pun punya hak untuk tidak boleh kita zalimi. Tidak kita ganggu. Maka satu-satunya orang kafir yang ini dia boleh kita sikapi dengan tegas dan dengan keras itu adalah kafir harbi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun melanjutkan penjelasan beliau. Fa'amal harbiyun, adapun kafir harbi, falaisa lahum alaina haqqun min himayatin aw riayatin. Maka untuk orang-orang yang termasuk dalam kafir harbi, maka mereka tidak punya hak
baik dalam bentuk penjagaan ataupun perlindungan. Kita nggak wajib untuk menjaga dan melindungi mereka karena mereka kafir harbi. Jelas-jelas memusuhi Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas memusuhi Rasulullah dan membenci Islam dengan terang-terangan. Ingin menghancurkan Islam. Maka mereka tidak ada kewajiban bagi kita untuk melindungi dan menjaga mereka. Kemudian wa ammal musta'minun, adapun kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kita karena dia mau didolimi ataupun yang lainnya. Falahum alaina haqqul himayah. Maka bagi kafir musta'man punya hak yang harus kita tunaikan dalam masalah himayah, perlindungan atau penjagaan. Fil waqti wal makani al-muhaddadaini li ta'minihim. Di waktu dan tempat yang terbatas yang telah disepakati li ta'minihim supaya kita melindungi mereka. Ya, makanya misalkan ada contohnya adalah ya orang turis dari luar negeri, dia orang kafir non muslim, kemudian datang ke Indonesia, kemudian masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat tertentu, ada visa, ada paspor dan seterusnya. Maka ini adalah termasuk dalam perjanjian supaya kita menjaga keamanannya. Ini termasuk dalam kafir musta'min. Karena dengan adanya bolehnya dia masuk sini, maka secara tidak langsung dia minta untuk dilindungi, minta keamanan, dan seterusnya. Maka dia termasuk dalam kafir musta'min. Sehingga kita sebagai seorang muslim pun wajib melindunginya, menjaganya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mengganggunya di tempat dan waktu yang sudah kita sepakati. Ini apa? Dalilnya di surat At-Taubah ayat 6. Di surat At-Taubah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tsumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lindungilah dia. Apa di antara tujuan kita lindungi dia? Agar dia dapat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lindungi, namun perlindungan ini sifatnya adalah supaya kita bisa berdakwah kepadanya. Supaya kita bisa berdakwah kepadanya. Maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Maka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering terjadi kasus kafir musta'min seperti ini. Ada orang musyrik, kemudian dia datang ke perkampungan muslimin, kemudian minta dijamin keamanannya. Maka apabila ada seorang muslim yang telah menjamin keamanan orang kafir tersebut, maka ini pun menjadi kewajiban bagi kaum muslimin yang lain untuk menjaga keamanannya. Maka ini adalah hukum untuk kafir musta'min. Wa amal mu'ahadun, adapun kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dengan kita. Falahum alaina al-wafa'u bi'ahdihim ilal muddatil bainahum. Adapun kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian dan mereka punya hak yang harus kita penuhi sampai waktu yang telah kita sepakati. Yang telah disepakati antara kita dengan mereka. Madamu selama mereka mustaqimina lana alal ahdi, tetap memenuhi janji tersebut, lam yunqisu syai'an, dan mereka tidak berbuat tidak mengurangi, tidak berbuat teledor dalam masalah perjanjian yang kita buat. Walam yu'ainu ahadan alaina, dan selama dia tidak membantu orang lain untuk mengalahkan kita, untuk mengalahkan kaum muslimin. Walam yad'anu fi dinina dan juga tidak menghina agama kita.
Maka untuk kafir mu'ahad, maka pada asalnya adalah kita pun harus menunaikan haknya. Kita penuhi perjanjian antara kita dengan mereka dengan syarat sepanjang mereka tidak melanggar janji. Sepanjang mereka tidak melanggar janji. Kalau mereka melanggar janji, kita boleh bersikap. Tapi sepanjang mereka tetap memenuhi janji antara kita dengan mereka, maka kita harus menunaikan hak mereka. Kemudian syarat yang kedua, walam yu'inu ahadan alaina. Sepanjang mereka tidak menolong orang kafir lain menang di atas kaum muslimin. Kaum muslimin kalah. Dia menangkan kaum kafir yang lain. Nah, kalau sampai terjadi kayak gini, maka batalah perjanjian. Walam yad'anu fi dinina, dan juga tidak jelek-jelekkan agama kita. Kalau jelek-jelekkan agama kita, wah ini nggak ada perjanjian lagi. Maka kafir mu'ahad pada asalnya ini adalah tetap kita harus lindungi, tidak boleh kita zalimi sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati dengan mereka. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin tsumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin." Allah Subhanahu wa taala katakan, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca menghina agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir tersebut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipegang janjinya. Maka sebatas mereka menunaikan perjanjian, maka kita lindungi, kita berikan haknya. Tapi kalau mereka melanggar perjanjian, maka kita boleh bersikap. Kemudian yang terakhir, wa amadzimiyun, adapun kafir dzimmi, itu kafir yang tinggal di negara kaum muslimin, yang dia membayar jizyah, maka ini pun tidak boleh diganggu. Fahum aktsar haulail asnaf hukukon fima lahum wa alaihim. Maka orang kafir dzimmi ini adalah golongan yang paling banyak hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Kita nggak boleh mendolimi mereka, nggak boleh sembarangan, misalkan menyikapi mereka, kemudian kita curi hartanya dengan beralasan, dia kan orang kafir. Boleh dong, hartanya halal untuk kita. Kita katakan nggak boleh. Kafir dzimmi nggak diganggu, nggak boleh didolimi. Di sisi yang lain, kafir dzimmi ini pun punya kewajiban yang banyak untuk dia tunaikan kepada negara kaum muslimin. Dia harus membayar jizyah. Dia tidak boleh beribadah terang-terangan. Dia tidak boleh menyebarkan agamanya. Maka dia dijamin keamanannya di negara kaum muslimin, tapi dengan syarat membayar jizyah dan seterusnya. Dzalika li'annahum ya'ishuna fi biladil muslimin. Hal tersebut adalah karena mereka hidup di negara kaum muslimin. Wa tahta himayatihim wa ri'ayatihim bil jizyatil lati yubaddilunaha. Dan kafir dzimmi ini adalah di bawah perlindungan dan penjagaan dari kaum muslimin dengan mereka membayar jizyah yang mereka berikan. Maka pada asalnya kafir dzimmi ini adalah tidak boleh dizalimi, tidak boleh diganggu. Maka apabila kita punya tetangga kita adalah non-muslim, dan inilah aturan dalam syariat kita, maka kita nggak boleh ganggu tetangga kita meskipun dia adalah non-muslim. Apabila kita jumpa di tempat-tempat wisata, kemudian ada non-muslim, orang kafir, maka
tidak boleh kita mengganggu mereka. Tetap harus kita tunaikan haknya, jaga keamanannya. Kita lindungi tapi tetap dakwah. Kita ajak dia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan konsep hidup hedonisme, meninggalkan minuman-minuman keras dan seterusnya. Maka satu-satunya orang kafir yang ini boleh kita sikapi dengan keras itu adalah kafir harbi. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jika ada pertanyaan maka kami persilahkan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Kita ya sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang peserta kajian cemia yang belum absen, silakan untuk mengisi absen di room chat yang tersedia di aplikasi Zoom. Baik, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jika dari peserta kajian sekalian ada yang ingin bertanya, silakan untuk langsung meng-unmute diri, atau bila tidak bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Tafadhol. Yang ingin bertanya melalui chat bisa dikirimkan ke everyone atau chat privat ke moderator. Baik Ustadz, di sini ada yang bertanya. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan penyamaan atas peraturan perundang-undangan di Indonesia ini disamakan dengan istilah Ilyasik seperti yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Agak kurang jelas dari sini. Oh, ya. Jadi di sini ada yang bertanya, bagaimana dengan penyamaan atas peraturan perundang-undangan di Indonesia ini disamakan dengan istilah Ilyasik seperti yang pernah ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Yang pertama mungkin perlu dikutipkan secara jelas dulu ini di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan demikian, karena saya pribadi pun belum ingat pernah Syekhul Islam mengatakan seperti itu atau tidak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Masih ada waktu.
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin kita tunggu 1 menit lagi. Bila tidak ada, nanti kita cukupkan acara kismis pada hari ini. Baik, Ustaz, ini ada 1 pertanyaan lagi. Bismillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyampaikan kesalahan atau memberikan saran kepada pemerintah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Apakah boleh dengan cara yang itu tidak sesuai dengan syariat, tapi disetujui oleh negara seperti demo, karena kita menggunakan sistem demokrasi, atau cara-cara lainnya yang itu bolehkan secara negara tapi tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana itu, Ustaz? Baik, wafikum barakallah. Berkaitan tentang masalah cara menasihati pemimpin, maka tetap kita harus sesuai dengan koridor Islam, tetap harus dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka meskipun pemerintah itu melegalkan demo, kemudian melegalkan cara-cara yang ini sebenarnya bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah SAW dalam masalah menasihati pemimpin, tetap tidak boleh kita lakukan. Maka patokannya adalah syariat. Semuanya patokannya adalah syariat. Memberi nasihat kepada pemimpin, kita harus pakai ajaran Nabi SAW. Tidak peduli apakah mungkin pemerintah melegalkan demo ataupun melegalkan pemaparan argumentasi dengan debat ataupun yang lainnya, tapi yang jelas kalau itu tidak diperbolehkan dalam syariat, maka itu tidak boleh. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pemimpin adalah dengan diam-diam. Pada asalnya demikian. Tidak boleh kita nasihati dengan terang-terangan. Pada asalnya demikian, kecuali kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ini boleh kita menasihati dengan terang-terangan, tapi tetap dengan cara yang santun dan hikmah. Dan tentunya cara menasihati itu adalah berbeda dengan kita menjatuhkan harga diri pemimpin, itu beda. Menasihati, tujuan kita menasihati itu adalah supaya orang berubah jadi lebih baik. Nah, maka sebelum kita memberikan nasihat kepada pemimpin, tentunya kita harus mengaca diri dulu. Yang pertama adalah ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata niatnya adalah supaya kita dapat hak kita. Kebanyakan dari kita menyampaikan nasihat, menyampaikan aspirasi, itu adalah karena kita merasa hak kita diambil, kita dizolimi. Maka itulah kemudian yang kita kedepankan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin. Justru
ketika kita ingin memberikan nasihat, maka hendaklah kita teliti niat kita dulu. Apa niat kita? Apakah semata-mata masalah duniawi yang diambil oleh pemerintah, kemudian kita mencah-mencah, kemudian kita demo, kemudian dan seterusnya? Ataukah memang betul kita ingin pemimpin kita berubah jadi lebih baik? Ketika kita memberikan nasihat itu bukan mengadili. Ketika memberikan nasihat itu bukan mengadili. Beda. Mengadili dengan memberikan nasihat itu beda. Nah, kebanyakan kita ketika memberikan nasihat kepada pemimpin itu seolah-olah mengadili pemimpin. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, kita lihat seberapa banyak pun mungkin demo yang dilakukan, sebanyak apapun kritik komentar yang disampaikan, itu ternyata tidak berdampak cukup signifikan. Mungkin ada dampaknya, cuman tidak signifikan, bahkan mungkin menimbulkan madarat yang jauh lebih besar. Maka harus kita pelajari betul dan harus kita tanamkan betul dalam hati kita niat ikhlas dalam memberikan nasihat. Dan tidak senantiasa mungkin ulama yang dia kelihatan diam, ustadz yang kelihatan diam, nggak pernah mengkritik pemimpin, nggak pernah menulis tentang kesalahan pemimpin, itu kemudian kita anggap dia nggak peduli terhadap kezaliman pemimpin. Tidak demikian. Karena banyak sekali di zaman terdahulu, para ulama itu menyampaikan nasihat mereka langsung datang kepada pemimpinnya. Pribadi, ngobrol empat mata. Bahkan mungkin karena ulama ini adalah ulama senior, boleh jadi dia menggunakan bahasa-bahasa yang cukup tajam, menusuk, tapi ngobrolnya empat mata. Sehingga kita jumpai kisah-kisah yang terjadi di zaman dulu, ya banyak sekali para pemimpin kaum muslimin yang tadinya melakukan kekeliruan, akhirnya apa? Kembali ke jalan yang benar. Gara-gara apa? Nasihat yang tepat dari seseorang yang tepat juga. Dan di waktu yang tepat, cara yang tepat. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Maka sekali lagi, meskipun negara kita mungkin melegalkan demokrasi, tapi sekali lagi, demo ataupun cara-cara yang lain, kemudian mempublish kesalahan pemerintah, kehidupan pribadi pemimpin. Oh ini si Fulan dulu adalah orang yang berjudi, sekarang jadi anggota DPR. Itu tidak baik. Ini bukan nasihat. Ingat, nasihat adalah niat kita ikhlas kepada Allah SWT supaya yang kita nasihati berubah jadi lebih baik. Bukan menjatuhkan harga dirinya, bukan mengadilinya. Itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian nasihati langsung to the point. Dalam artian apa? Apabila kesalahannya itu di poin A, maka tidak perlu melebar ke poin B, poin C, dan seterusnya. Sering kita ketika menyampaikan nasihat, itu sebenarnya kesalahannya itu satu poin. Tapi ternyata apa? Melebar ke poin yang lain. Maka sampaikan nasihat to the point. Wahai Fulan, Anda dalam masalah ini keliru. Kelirunya karena demikian. Menurut saya yang lebih tepat demikian. Nah, bagaimana menurut Anda? Maka demikian yang harusnya kita lakukan. Sekali lagi bukan mengadili. Karena boleh jadi pemimpin itu mungkin kita anggap salah, tapi menurut pemimpin dia benar. Karena mungkin dia lebih tahu realita di lapangan bagaimana. Keadaan secara global bagaimana. Maka tentunya pemimpin, terutama presiden, ini bukan artinya kita membela 100% presiden Indonesia. Tentunya kita yakini banyak kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kita, bahkan mungkin kita sendiri. Tapi hendaknya kita jaga diri kita dari sikap-sikap yang tidak baik terhadap pemimpin kita. Maka untuk masalah kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita ingkarul mungkar, beri nasihat tapi dengan cara yang benar. Di antara cara yang benar adalah tadi tidak membongkar aib pemimpin,
Kemudian kalau bisa kita nasihati 4 mata, kita nasihati 4 mata. Ustadz gimana kalau nggak bisa? Ya sudah, cari cara yang terbaik untuk supaya bisa. Tulis email ataupun yang lainnya, Ustadz nggak bakalan dibaca. Ya sudah, antum tidak perlu kemudian demo dan seterusnya dalam rangka untuk supaya aspirasi antum tersampaikan, pendapat antum tersampaikan. Tidak boleh. Tetap. Ingat, untuk hasil yang benar, butuh cara yang benar. Meskipun mungkin kita jumpai ada kondisi di mana ada orang dia pakai cara nggak benar, tapi ada efeknya. Logikanya seperti ini. Logikanya seperti ini. Orang pingin kaya. Orang pingin kaya. Ada 2 jalan. Jalan yang halal dan jalan yang haram. Jalan yang halal adalah dengan bekerja keras, nyari duit, di pekerjaan yang halal. Jalan yang kedua, jalan yang haram, mencuri dan seterusnya. Meskipun hasilnya sama, yang si A dengan jalan yang halal dia jadi kaya, si B dengan jalan yang haram dia jadi kaya, tapi apakah kemudian kita katakan mencuri boleh? Kita katakan mencuri boleh. Kenapa? Bisa jadi kaya? Tentunya tidak. Maka sama. Dalam menasihati pemimpin, itu ada cara yang benar, ada cara yang salah. Meskipun mungkin nanti hasilnya sama, pemimpin bakalan berubah jadi baik, kita andaikan demikian, tetap kita katakan cara yang salah adalah cara yang salah. Logikanya seperti tadi, nggak mungkin kita katakan nyuri, nah, itu boleh. Kenapa? Bisa jadi kaya. Kita katakan nggak boleh ini, tetap nggak boleh. Maka untuk hasil yang benar, butuh cara yang benar. Dan ini sekali lagi butuh ilmu, butuh belajar, pelan-pelan, step by step. Kita merujuk kepada ulama yang mumpuni di bidangnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa ditutup oleh moderator, silakan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang sudah Ustadz sampaikan. Insya Allah semua yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara dan sebentar lagi sudah akan masuki waktu maghrib. Saya selaku MC mohon maaf atas kesalahan dalam membawa acara kali ini. Lalu kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.